warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Selamat datang di podcast kami kali ini. Di sini kami akan memberikan tanggapan, analisis, dan solusi terhadap film dokumenter yang sudah ditonton sebelumnya dengan judul Muter Panguripan. Kami memiliki beberapa narasumber. Saya Apriliani Nurul sebagai host dan narasumber. Saya Rahina Anggraini sebagai narasumber. Saya Darul Bintang Ranjana sebagai narasumber. Saya Umi Haniah sebagai narasumber. Saya Aan Saputra sebagai narasumber. Saya Andrea Kusuma sebagai narasumber. Saya Oktavian Yafi Subikda sebagai narasumber. Saya Silviana sebagai narasumber. Nah, langsung saja saya mulai. Jadi menurut teman-teman nih, setelah melihat film dokumenter tersebut, sebenarnya apa sih inti dari isi filmnya? Mungkin Umi bisa menyampaikan pendapatnya. Nah, teman-teman, pada film dokumenter Petani Muter Panguripan menceritakan mengenai alasan salah satu narasumber petani memilih menjadi seorang petani. Beliau bernama Bapak Atenu. Nah, dalam film ini beliau menceritakan nih tentang alasan dan suka duka menjadi seorang petani selama kurang lebih 30 tahun. Dan itu waktu yang cukup lama, bukan? Beliau lebih memilih menjadi petani daripada pedagang atau lainnya karena tidak perlu memikirkan hal lain dan hanya berfokus khusus pada apa yang akan ditanam. Mungkin dari Saudara Yafi bisa menambahkan. Dalam video, menurut Bapak Ngatenu, menjadi seorang petani hanya menyiapkan lahan, mengelolanya dengan baik, memberi pupuk, dan menunggu hasilnya tumbuh dengan baik, sehingga dapat merasa puas dan senang. Beliau juga menceritakan bahwa menjadi petani tidak perlu memikirkan membeli bahan pokok, karena dapat memanennya sendiri. Kemudian, ia menyampaikan juga, jika gagal panen, semua itu sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai manusia harus menerima. Yang terpenting, tetap harus mencoba, maka akan muncul hasil yang baik. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih sudah cukup jelas mengenai inti dari isi film yang sudah disampaikan oleh Umi dan Yafi. Nah, selanjutnya menurut teman-teman, dari isi film yang sudah disampaikan oleh dua narasumber sebelumnya, bagaimana sih pandangan kalian jika isi dari film tersebut dikaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila? Mungkin Andre bisa menyampaikan pendapatnya. Menurut analisa saya, terdapat nilai sila ke-1. Sejatinya kekuasaan alam baik dari segi hasil maupun yang lainnya adalah kehendak Tuhan. Dan dalam bertani juga berhubungan dengan makhluk lain, seperti tidak memakai pupuk berbahan kimia secara berlebihan. Petani sangat tergantung kepada Yang Kuasa, berikhtiar, tawakal, dan doa adalah kunci keberhasilan petani. Kemudian mengandung nilai sila ketiga. Petani adalah profesi yang penting di berbagai negara yang dapat menumbuhkan ketujuan dan kesejahteraan yang sama. Selain itu, kegiatan bertani banyak dilakukan dengan cara bergotong royong. Menjadi seorang tani dapat membuka lapangan pekerjaan bagi buruh tani lainnya. Sekian dari saya, mungkin ada tambahan dari Saudari Selvi. Baik, saya akan menambahkan sedikit yaitu keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Ngatenu yang memilih menjadi seorang petani. Yang kedua terdapat sila kelima, yaitu berbagai macam aspek pertanian mulai dari pemilihan benih, pupuk, dan pemasaran adalah bentuk keadilan masyarakat karena hasil dari pertanian adalah kebutuhan pokok bagi setiap manusia yang seharusnya merata ke seluruh penjuru dunia dan akan meningkatkan kualitas negara. Tapi terkadang petani juga merasa kurang adil dikarenakan hasil pertanian dihargai sangat murah atau harga tidak sesuai modal. Terima kasih. Nah, jadi hal-hal tersebut berkaitan erat dengan nilai-nilai di dalam Pancasila. Terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah menyampaikan pandangannya. Kami lanjutkan kembali. Untuk kali ini, saya sendiri akan menyampaikan pendapat saya mengenai analisis kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Menurut saya, kesejahteraan petani di Indonesia masih jauh dari keharapan. Persoalannya adalah bahwa pertanian itu belum terlihat secara konkret mendapatkan perhatian yang cukup dari berbagai pihak, khususnya pemerintah. Bisa kita lihat dari bagaimana berbagai kelompok tani itu sering mengalami persoalan. Yang pertama, mulai dari mereka mengusahakan sektor pertanian itu. Contohnya, mereka mengusahakan sektor pertanian itu, contohnya lahan, bibit yang kualitasnya tidak bisa dijamin, pupuk yang mahal, dan lain sebagainya. Nah, ketika masyarakat petani itu berproduksi, tidak ada proteksi atau jaminan bahwa seluruh hasil pertanian mereka itu bisa dijual secara layak dari segi harga. Mungkin narasumber Aan boleh menyampaikan pendapatnya? Nah, menurut saya, agar kesejahteraan petani di Indonesia itu terjamin, pemerintah bisa membuat suatu kebijakan. Contohnya, saya berasal dari Bojonegoro. Di sini terdapat program petani mandiri.
Program ini berupa kartu yang bisa membuat petani untuk menuju kehidupan yang sejahtera. Mereka menjadi lebih berdaya dengan adanya program ini. Selain itu, petani memiliki akses bantuan modal untuk dibelikan pupuk dan sarana produksi pertanian. Dengan syarat mereka harus bergabung dengan kelompok tani dan modal akan disalurkan melalui kelompok tani tersebut. Syarat lainnya, petani memiliki lahan tidak lebih dari 2 hektar. Nah, dengan adanya program ini, petani di Bojonegoro dapat menerima manfaat berupa yang pertama mendapatkan bantuan modal berupa barang dengan nilai maksimal 10 juta. Yang kedua, memberikan akses pelatihan dan pengembangan usaha tani. Yang ketiga, mendapatkan jaminan pembelian hasil pertanian dari pemerintah kabupaten. Dan yang keempat, mendapatkan asuransi gagal panen. Yang terakhir, mendapatkan akses beasiswa bagi anak seorang petani untuk menempuh pendidikan strata 1. Mungkin itu saja pendapat saya. Terima kasih untuk Aan telah menyampaikan pendapatnya. Jadi memang harus ada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar para petani di Indonesia mendapatkan kesejahteraan. Selanjutnya saya ingin bertanya, menurut kalian, solusi seperti apa yang bisa dilakukan di masa mendatang untuk pertanian di Indonesia di tengah lahan yang semakin lama semakin habis? Dan bagaimana jika anak muda di Indonesia tidak mau bekerja di sektor pertanian? Mungkin Darel bisa berpendapat. Solusi untuk lahan yang makin lama makin habis yaitu berkurangnya lahan pertanian tersebut. Tiada lain untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan industri dikarenakan jumlah masyarakat yang semakin banyak. Ini mengakibatkan ketersediaan pangan yang akan berkurang yang dapat berakibat pada ketahanan pangan yang melemah secara nasional. Petani kehilangan mata pencaharian, pendapatan pelaku usaha yang berhubungan dengan pertanian dapat berkurang karena lahan pertanian yang semakin sedikit. Solusinya adalah membatasi konversi lahan, penetapan kawasan yang abadi, pangan abadi, dan harus ada bibit unggul serta teknologi yang tepat guna untuk pertanian. Sehingga sekalipun lahan berkurang, hasil panen tetap melimpah. Untuk solusi anak muda yang akan bekerja di pertanian akan dibacakan oleh Aini. Menurut saya, solusi untuk anak muda yang enggan bekerja di pertanian yaitu dengan menumbuhkan sikap generasi muda, hendaknya didorong agar terwujud minat dan perilaku berwirausaha pertanian. Dengan cara, yang pertama membangun norma subjektif yang positif, yaitu lingkungan sekitar yang mendukung untuk berwirausaha pertanian. Yang kedua, menciptakan kontrol perilaku yang juga positif, yaitu dengan menyediakan kemudahan, terutama dengan meningkatkan kompetensi, pelatihan, magang, fasilitasi akses pasar, modal, dan kerjasama. Dalam jangka panjang, ketahanan pangan nasional akan semakin rentan jika produksi pangan lebih banyak dilakukan oleh petani berusia lanjut. Oleh karena itu, generasi muda perlu didorong untuk terjun di sektor pertanian dalam rangka meningkatkan produksi padi sehingga ketahanan pangan nasional dapat diwujudkan. Apabila anak muda tidak mau meneruskan di sektor pertanian, maka ketahanan pangan di Indonesia ini akan berkurang, sehingga kebutuhan terjadi kekurangan, maka kita perlu impor dari negara lain. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan produksi pertanian demi ketahanan pangan. Untuk mendorong kembali generasi muda untuk bertani dilakukan berbagai upaya literasi di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Baik, terima kasih. Saya sangat setuju dengan pendapat Darel dan Aini. Memang harus ada solusi yang nyata. Mungkin sudah cukup. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Sudah cukup. Jika tidak ada yang ingin ditambahkan, podcast kali ini kami akhiri. Demikian pendapat singkat mengenai suka duka petani dan solusi atas hal tersebut. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami kali ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata baik yang disengaja atau tidak disengaja. Terima kasih dan sampai jumpa.